Kalau wanitanya punya malu, maka insya Allah regenerasi untuk agama dan negara akan sampai di titik bintang Saroya untuk mencapai cita-citanya. Namun sebaliknya, apabila ibu-ibunya, mohon maaf, wanitanya tidak punya malu, maka yang terjadi agama dan negara akan hancur lebur. Dr. Ahmad Afif. Nah ini di hadapan mak-mak ini udah jelas nih. Paling gampang ini. Sosialita yang ini. Di hadapan mamah muda yang gaul. Wow. Kita panggil inilah peserta selanjutnya, Ustadz Dr. Ahmad Afif. Mic-nya. Oke, belum, saya opening dulu. Inilah skenario kita. Ini adalah host yang awal dulu sebelum mempersilakan Ustadz Dr. Ahmad Afif ya. Kakak-kakak, besti-besti gimana? Seru banget ya. Mas harus begitu juga ngomongnya. Acara kita kali ini ya, sambil kita bisa menikmati hidangan yang di depan ini, nah kita akan dengarkan bagaimanakah ceramah tentang istilahnya sesuatu yang kita hadapi di setiap hari, kekinian. Jadi hal-hal yang dihadapi oleh ibu-ibu muda. Kita akan dengarkan ceramah inilah dari Dr. Ahmad Afif. 7 menit, kita mulai dari sekarang. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di sini kita mengaji, emak-emak sukanya nonton TV. Jangan lupakan anak kita sendiri untuk agama dan NK. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang tadi di rumah lagi goreng ditinggal, tapi pesan saya jangan sampai kompornya lupa dimatikan ya. Ibu-ibu tadi yang kesini sudah izin sama suaminya belum? Belum. Loh kok belum? Gimana ini? Saya hukumnya gimana? Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'amillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim, peserta lomba dai-daiyah di sini, kebetulan pesertanya juga ada emak-emak sosialita, betul. Alhamdulillah saya bisa punya objek, mohon maaf ya Bu Nyai, punya objek di sini. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, kun rajulan rijlai fis thara wa hammatun himmatu fis ya. Jadilah engkau pemuda-pemudi harapan bangsa yang kakimu di atas bumi, namun cita-citamu setinggi bintang Saroya. Namun hal ini tidak sesuai dengan realitas zaman, ibu-ibu sekalian, di mana anak-anak kita masih muda-mudi sukanya awal-awalan chatting-chattingan, kemudian DM-DM-an, kemudian cium-ciuman, kemudian cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam. Naudzubillah. Apakah ini yang dinamakan pemuda-pemudi harapan bangsa? Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita? Wahai bapak ibu sekalian, terutama kita ibu-ibu. Bukannya saya tendensius, bukan ya. Ini Rasulullah yang berbicara. Hadis riwayat Daud Tirmidzi dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, qal man abar ya Rasul, ammaka abaka.
Rasulullah itu sampai ngulang 3 kali. Siapa yang bertanggung jawab yang lebih dihormati di keluarga? Yaitu ibu, kemudian bapak. Saya sampai ngos-ngosan ini ya. Ibunya 1. Ibunya 1, tapi disebutnya 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu semua, sobat AA Ahmad Afif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tema kita hari ini adalah malunya seorang wanita, mulianya agama dan negara. Anak-anak kita yang sedemikian itu perlu di coaching. Siapa yang bertanggung jawab? Otomatis di keluarga bapak dan ibunya, tapi terlebih adalah ibunya. Ki Hajar Dewantara berkata, Tutwuri Handayani. Apabila gurunya di depan itu kencing berdiri, maka murid kencing terbirit-birit, karena di belakangnya ada anjing dikejar. Hal ini sesuai dengan realitas zaman. Di keluarga itu ibu-ibu yang bertanggung jawab nomor 1. Karena kata Rasul, madrasatul ula wal aula. Ibu itu adalah madrasah yang paling utama dan utama. Hadirin sobat AA yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ibu-ibu sekalian terhormat. Sekarang itu ibu-ibu biasanya ngonten di TikTok, sukanya musikan sambil mohon maaf goyang dompret. Naudzubillah. Ibunya aja goyang dompret, apalagi anaknya. Bagaimana? Tutwuri Handayani, mohon maaf yang namanya ketepatan Ibu Handayani. Hadirin sobat AA dimanapun kalian berada, saya sampai lupa, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita harus sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Rasul itu ketika mau wafat naza ya sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan itu adalah umatku. Yang dikatakan adalah umatku. Bagaimana tidak? Kita tidak wajib untuk bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagaimana tidak? Kita nurut dan menggunakan sunnah Rasul, hadisnya Rasul. Ammaka, abaka. Hadirin sobat AA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, mari kita merenung diri, muhasabah. Ya Allah, kami adalah ibu-ibu yang mempunyai anak-anak yang harus kita didik dengan baik dan benar. Bukan hanya kita mendiskreditkan peran seorang bapak, namun ibu itu adalah al-madrasatul ula wal aula. Kalau wanitanya punya malu, maka insya Allah regenerasi untuk agama dan negara akan sampai di titik bintang saroya untuk mencapai cita-citanya. Namun sebaliknya, apabila ibu-ibunya, mohon maaf, wanitanya tidak punya malu, maka yang terjadi agama dan negara akan hancur lebur. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal afwikum Kiai Zubaidi dari Pati. Cukup sekian dan terima kasih. Ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian dan terima kasih ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobat AA? Oke nggak? Lumayan. Baik, itulah tadi yang baru saja disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Afif. Mungkin Kiai Salahuddin bisa memberikan sedikit komentar dari apa yang kita saksikan. Baik, saya ingin mengomentari semuanya ya. Ada 5. Yang pertama adalah ada ayat dalam Al-Quran 3 kalimat itu sudah cukup sebenarnya, itu ayat untuk menjadi seorang da'i yang seharusnya ada da'i yang tahu diri, yaitu uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sudah cukup. Karena ketika Allah mengatakan uda'u, ajaklah, Anda mesti tahu bahwa da'i itu hanya pengantar surat loh. Yang mengundang adalah Allah. Anda tidak boleh mencela siapapun, tidak boleh memaki siapapun. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, dalam bab afatul lisan, itu paling terakhir penyakitnya lisan,
Allah akan mencampakkan orang lebih dulu masuk neraka ketika dia mengatakan kamu, ketika berceramah kamu, kalian. Itu adabnya kita ketika kita berceramah, kita ya. Sebagai orang yang berhati-hati, itu yang pertama. Jadi agama juga melarang kita itu terlalu bernostalgia dengan dosa. Coba ingat ayat Sayyidul Istighfar yang didahulukan itu adalah abu'u binikmatika alayya. Itu. Jadi jangan, orang sudah di penjara. Kenapa? Jangan, pokoknya kalau berbicara di narapidana jangan sebut-sebut penjara. Orang sudah di penjara. Itu sudah melukai hati itu. Ada ayat dalam Al-Qur'an, faman tabu wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat. Ada suatu hadis adalah sanadnya sahih, sampai orang yang berbuat dosa di hidupnya 60 tahun, di akhir tahun dia meninggal, tapi ketika dia meninggal dosanya 60 tahun itu berubah menjadi kebaikan, sampai semua orang ingin dikembalikan ke dunia berbuat dosa untuk menjadi tingkatan itu. Itu jangan mereplay bernostalgia dengan dosa-dosa. Itu semua yang 5 ini belum ada yang sudah menyentuh tapi tidak menggigit. Tidak ada yang menggigit. Baik. Maaf nih. Tapi angkanya belum, nanti kita lihat ya. Di lauh mahfuz sudah ada. Pokoknya ini akan bertengkar malaikat ini. Tadi itu di grup A, sebelum makan kita sudah putuskan. Setelah makan rapat lagi, berubah lagi. Turun sholat, berubah lagi. Masya Allah. Ketat banget, Kiai. Ini Sudah, Kiai? Masih ada lagi? Saking hebat itu saja ya. Baik. Belum ada yang Menggigit. Baik. Belum menyentuh tapi tidak menggigit gitu. Kita mau full. Gas full. Oke. Gaspol ya. Gaspol. Oke. Baik, terima kasih Kiai. Itulah pesannya.